Kalian pernah merasa udah kerja keras banting tulang, bangun pagi buta, tapi kok hasil selalu pas-pasan? Rezeki kayak cuma lewat doang, susah banget nempelnya. Capek, sedih, dan kadang muncul pertanyaan, apa sih yang salah? Dulu, saya ada di posisi itu, di mana dompet terasa tipis meski sudah lembur setiap hari. Sampai akhirnya, saya menemukan satu rutinitas pagi yang sederhana banget. Tapi dampaknya, astaga, hidup saya berubah 180 derajat. Bukan hanya finansial, tapi juga ketenangan batin. Ini bukan cuma soal doa biasa, teman-teman. Ini adalah koneksi spesial yang akan memaksa semesta untuk mengirimkan rezeki terbaik buat kita. Siap tahu rahasianya? Tonton sampai habis ya, karena di tengah-tengah nanti ada kunci pengamalan yang sering banget dilewatin orang. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat ya. Jadi begini, perjalanan saya mencari ketenangan finansial itu panjang dan berliku. Banyak yang bilang rezeki itu misteri, tapi saya yakin misteri itu punya kuncinya. Kuncinya ada di waktu emas, yaitu setelah sholat subuh atau saat matahari belum sepenuhnya terbit. Inilah momen di mana energi spiritual kita paling tinggi, saat otak masih fresh dan hati masih bersih dari hiruk-pikuk dunia. Pertanyaannya, doa apa yang harus kita baca di waktu sakral ini? Bukan doa yang panjang dan ribet, melainkan doa yang fokus dan menyentuh inti penghambaan. Kita akan bahas langkah demi langkah, dan kalian akan terkejut betapa simpelnya perubahan ini. Kenapa harus pagi hari? Semesta dan ajaran agama manapun sepakat bahwa pagi adalah awal dari segalanya. Ketika kita memulai hari dengan niat yang kuat dan koneksi yang tulus, kita sedang mengirimkan frekuensi positif ke seluruh alam semesta. Ibaratnya, kita sedang memprogram GPS rezeki kita sendiri untuk seharian penuh. Kalau kita bangun sudah bete, lihat HP, langsung stres mikirin cicilan. Ya otomatis rezeki yang datang juga yang bikin kita pusing dan mumet. Tapi ketika kita membuka hari dengan rasa syukur dan doa spesifik pembuka pintu rezeki, kita sedang menarik hal-hal baik dan kemudahan. Ini penting, konsistensi mengalahkan intensitas. Lebih baik sedikit tapi rutin setiap pagi, daripada banyak tapi bolong-bolong dan tidak fokus. Oke, sekarang kita masuk ke inti doanya. Fokus utama dari doa pembuka rezeki pagi hari ini adalah 3 hal esensial. Meminta rezeki yang halal, yang baik, dan yang tidak terduga dari segala penjuru. Ingat baik-baik, kita tidak hanya meminta uang, tapi meminta berkah dalam segala aspek kehidupan kita. Salah satu amalan yang sangat powerful adalah membaca doa Sayyidul Istighfar untuk membersihkan diri, dan kemudian dilanjutkan dengan doa yang intinya berbunyi, Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu rezeki yang luas, baik dan halal, tanpa kesulitan. Ucapkan dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekedar di lisan. Bayangkan semua kebutuhanmu sudah diatur olehnya, dan serahkan sepenuhnya pada Sang Pemberi Rezeki. Ini momen melepaskan semua beban dan percaya penuh. Saya ingat betul, dulu saat bisnis saya sedang benar-benar di titik nol, utang menumpuk, dan setiap telepon masuk rasanya seperti ancaman yang menagih. Malam hari saya selalu gelisah dan sulit tidur nyenyak. Lalu saya memutuskan untuk mencoba rutinitas doa pagi ini selama 40 hari tanpa putus, sebagai bentuk ikhtiar spiritual. Awalnya biasa saja, tapi di minggu ketiga, tiba-tiba ada klien lama yang menghilang setahun lalu menghubungi saya lagi tanpa diduga. Bukan sekedar menghubungi, tapi menawarkan proyek besar yang nilainya bisa menutupi semua kerugian saya dalam satu kali pukulan. Saya merinding saat itu, teman-teman. Ini bukan kebetulan yang namanya untung. Ini adalah buah dari konsistensi dan keyakinan saat berkomunikasi dengannya di waktu yang paling tenang dan mustajab itu. Seringkali kita berpikir doa itu seperti mantra sihir, diucapkan langsung berhasil. Padahal, doa pembuka pintu rezeki pagi hari adalah katalisator perubahan mindset yang sangat kuat. Ketika kita rutin berdoa dan berserah diri sepenuhnya, kita menjadi lebih tenang, lebih fokus untuk melihat peluang-peluang kecil yang muncul, dan yang paling penting, tidak mudah panik menghadapi masalah. Ketenangan inilah yang membuat kita bisa mengambil keputusan bisnis yang tepat, keputusan investasi yang jernih. Jadi, doa itu membuka pintu di hati kita dulu, baru kemudian pintu rezeki di dunia. Tanpa hati yang tenang, pintu rezeki seluas samudra pun tidak akan kita sadari keberadaannya karena tertutup oleh kepanikan. Ini adalah kunci utama agar energi tarik-menarik rezeki itu benar-benar bekerja maksimal dan maksimal. Mari kita bahas waktu terbaik yang bisa kalian manfaatkan. Waktu yang paling mustajab adalah antara azan subuh dan terbit matahari, sering disebut waktu fajar. Kenapa? Karena saat itu, alam semesta masih hening, dan itu adalah waktu di mana energi kosmik dan spiritual sedang mencapai puncaknya. Pastikan kalian menciptakan lingkungan yang mendukung. Jauhkan ponsel dari jangkauan, duduklah di tempat yang sama setiap hari. Misalnya sajadah kalian, dan pastikan tubuh serta pikiran sudah bersih dari kekotoran dunia.
Jangan terburu-buru. Berikan waktu minimal 10-15 menit untuk benar-benar fokus pada niat dan permohonan kalian. Kualitas lebih penting dari kuantitas. Jangan biarkan rutinitas pagi yang terburu-buru mencuri momen emas kalian untuk mengisi bahan bakar spiritual yang penting ini. Nah, ini dia kunci pengamalan yang saya sebut di awal, yang sering dilewatkan orang. Kesalahan terbesar adalah, setelah berdoa memohon dibukakan pintu rezeki, kita langsung berdiam diri menunggu keajaiban datang dari langit. Tidak, doa adalah permintaan kekuatan dan petunjuk. Rezeki tidak akan jatuh ke pangkuan kalian begitu saja tanpa usaha. Setelah berdoa, kalian harus segera bergerak dan beraksi. Doa pagi ini adalah energi pendorong yang membuat langkah kaki kalian lebih mantap, lebih yakin, dan lebih cerdas dalam mencari peluang yang ada. Jadi, setelah selesai sholat dan berdoa, buatlah rencana hari itu. Apa yang harus dikerjakan dan segera kerjakan. Jangan kembali tidur atau bermalas-malasan, karena itu akan memutus frekuensi rezeki yang baru saja kalian aktifkan dengan susah payah. Komponen kedua yang sangat penting dalam doa pembuka rezeki pagi hari adalah rasa syukur atau gratitude. Sebelum kalian meminta, mulailah dengan berterima kasih atas apa yang sudah kalian miliki saat ini. Ucapkan terima kasih atas kesehatan yang masih melekat, pekerjaan sekecil apapun, keluarga yang suportif, dan bahkan masalah yang kalian hadapi karena itu mendewasakan. Rasa syukur itu seperti magnet super kuat untuk menarik kebaikan. Semakin kalian bersyukur, semakin banyak hal yang akan diberikan semesta untuk disyukuri. Jika kita hanya fokus pada kekurangan, kita akan menarik lebih banyak kekurangan ke dalam hidup. Jadi, ubahlah fokusnya. Setelah doa permintaan rezeki, luangkan 1-2 menit untuk menyebutkan 3 hal yang membuat kalian bersyukur hari ini. Ini wajib. Jika kalian melakukan rutinitas doa pagi ini secara konsisten selama 21 hari penuh, kalian bukan hanya akan melihat perubahan finansial yang signifikan, tapi juga perubahan karakter yang mendasar. Kalian menjadi lebih sabar, lebih positif, dan hubungan dengan orang di sekitar juga membaik secara ajaib. Ingat, rezeki itu bukan hanya uang, teman-teman. Rezeki itu bisa berupa ide cemerlang yang menghasilkan jutaan, kesehatan prima, waktu luang yang berkualitas, atau pasangan hidup yang suportif. Ketika kita memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta melalui doa pagi yang tulus, semua aspek kehidupan kita ikut terangkat. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk diri sendiri. Ingat, prosesnya butuh waktu, jadi jangan pernah menyerah di hari kelima. Jadi intinya adalah, gunakan waktu emas pagi hari kalian untuk berkomunikasi secara spesifik, diikuti dengan aksi nyata tanpa menunda, dan dibingkai dengan rasa syukur yang mendalam atas segala yang ada. Saya berharap cerita dan tips ini bisa menjadi pemantik semangat kalian untuk mencoba rutinitas baru ini mulai besok pagi. Kalau kalian punya pengalaman pribadi tentang keajaiban doa pagi yang membuka pintu rezeki, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Kita saling berbagi energi positif di sini dan belajar dari kisah satu sama lain. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan tips rahasia lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga rezeki kita semua dilancarkan. Salam hangat!